Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali Utara, dan pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya Melkisedik dari SMP Negeri 4 Morowali Utara. Saya Syahraini dari SDN Pontangwa. Saya Rikale Pantulai dari SMP Negeri 1 Lemburaya. Dan pada saat ini mari kita menyaksikan secara bersama praktik yang akan kami lakukan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dan dalam hal ini saya Melkisedik bertindak sebagai supervisor, Pak Adri bertindak sebagai coach, dan Ibu Syahroni sebagai coachee. Ya, kita mulai Pak Adri dengan saya memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak. Yang pertama, apa yang Pak Adri inginkan untuk saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang Bapak inginkan? Ya, jadi Pak, yang saya inginkan pada saat proses coaching sebentar, Bapak dapat menilai saya dari cara saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan kemudian bagaimana saya menyusun pertanyaan berbobot itu berdasarkan jawaban-jawaban dari atau penjelasan dari coachee. Oke, baik Pak Adri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, bagian mana yang Pak Adri inginkan untuk saya amati, Pak? Jadi saya ingin supervisor mengamati bagaimana saya mendengarkan secara baik, kehadiran penuh, mendengarkan secara baik dari coachee, masalah dari coachee. Kemudian saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk nantinya dapat memancing coachee dapat mengambil kesimpulan dari pemecahan masalah yang akan di coaching. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian saya lanjut Pak, bagaimana penilaian Pak Adri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Ya, jadi mengapa saya ingin Bapak sebagai supervisor memperhatikan itu dari saya? Karena saya merasa ketika proses coaching yang selama ini saya sudah coba terapkan, di situ saya merasa bahwa saya kurang mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kepada yang diberikan nanti kepada coachee, mungkin karena proses mendengarkan saya yang masih kurang tepat pada saat proses coaching, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Adri. Itu yang Bapak harapkan untuk kita kembangkan pada sesi coaching kali ini. Kemudian yang terakhir Pak, apa harapan dari Pak Adri dari observasi yang akan kita lakukan secara bersama ini, Pak? Ya, jadi harapan saya nanti bahwa saya memiliki peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang efektif yang akan nanti berguna untuk coachee dan proses coaching yang akan kami laksanakan. Sehingga dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid nanti dalam pembelajaran juga tentunya. Iya, terima kasih Pak Adri. Jadi ya, sesuai dengan apa yang Pak Adri harapkan dari sesi kita praktik coaching kali ini, itu yang akan saya amati, Pak. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada tahap yang kedua, di mana Pak Adri akan melakukan proses coaching kepada Ibu Syahroni sebagai coachee. Dipersilakan, Pak. Baik, Pak. Ya, selamat siang Ibu Syahroni. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, jadi Bu, sekarang ini kita akan melakukan proses coaching ya, sesuai kesepakatan kita bersama. Di mana nanti di sini kita akan menggunakan alur tirta untuk mengasah kompetensi coaching dan kemudian mendapat solusi dari permasalahan Ibu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Ya, jadi menurut isi chat Ibu bahwa akan ada sesuatu yang Ibu ceritakan kepada saya. Iya, Apa Pak, itu, benar Bu? sekali. Saya mau mencurhatkan tentang permasalahan saya pribadi, Pak, terhadap kekurangan saya ini, Pak, yang dimana kekurangan saya ini selalu
menjadi bahan pikiran saya yang sepertinya mengganggu saya, Pak. Oh, jadi ibu akan mengangkat masalah yang sedang mengganggu pikiran Iya, ibu ya? iya. Ya baik Bu. Sekarang kita langsung saja ya ke sesi tanya jawabnya Bu. Iya, Pak. Ya sebelum kita mulai, bagaimana perasaan ibu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin ibu diskusikan atau fokuskan? Sebelumnya tadi Pak, saya agak tegang. Jujur ada malu saya juga. Kan ini saya mau sampaikan masalah saya, jadi itu yang saya rasakan. Tapi selain itu saya juga ada optimis saya, ada semangat saya juga di situ Pak. Iya, tentu saya menghargai kejujuran ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama ya Bu. Ya Pak. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini Bu? Ada. Oke Bu. Ya, apa tujuan yang ingin Ibu Syaru ini capai dari sesi coaching kali ini? Tujuan saya Pak sesuai dengan masalah yang saya alami, kan saya ada masalah di public speaking saya Pak. Nah tujuan saya mau meningkatkan kemampuan saya itu. Itu yang selama ini menjadi masalah yang menurut saya mengganggu pikiran saya itu Pak. Oh baik, jadi Ibu ada masalah di public speaking ya? Iya Pak. Baik Bu, apa definisi tujuan akhir nanti yang Ibu inginkan? Saya mau dalam public speaking saya itu ada peningkatan, saya memiliki rasa percaya diri, kemudian audiens saya terkesan, maksud saya terkesan Pak, apa yang saya sampaikan itu mengena pada diri audiens saya. Maksud saya tidak hanya sekedar saya menyampaikan sesuatu tapi kayak tidak ada yang membekas di audiens saya. Saya mau apa yang saya sampaikan membekas Pak. Oh bagus sekali Ibu. Ya tentunya dari apa yang telah Ibu katakan tadi akan ada ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini. Bisa jelaskan kepada saya apa itu Bu? Saya mau lancar, tidak gugup, kan saya juga sering Pak, sering lupa apa yang sudah saya konsep sebenarnya dalam pikiran saya itu kadang saya lupa. Itu yang saya mau inginkan, saya tidak ada rasa gugup, kemudian saya tidak lupa apa yang ingin saya sampaikan, kemudian saya lancar di depan mereka, itu yang menjadi apa saya inginkan dari sesi ini. Jadi itu adalah ukuran-ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan nanti ya setelah kita melaksanakan sesi coaching ini. Oke Ibu Syaru ini, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan sebenarnya dalam kompetensi public speaking yang Ibu miliki? Yang paling membuat saya kesulitan Pak, sering saya lupa, mungkin karena saya mengalami apa itu istilahnya demam panggung Pak, saya gugup kemudian saya lupa. Jadi apa yang sudah saya rencanakan kadang tidak sesuai dengan yang saya sampaikan di situ Pak. Itu. Oh iya Bu. Jadi kadang-kadang Ibu lupa ya dengan lupa kata-kata apa yang akan dibicarakan. Atau Kemudian mungkin ada perasaan nervous ya. Iya, mungkin karena Ya, juga betul. saya belum siap, tidak menyiapkan materi dengan baik, mungkin itu Pak. Oke, jadi Bu, dari masalah tersebut bisa ceritakan lebih lanjut bagaimana ketika perasaan itu muncul kepada Ibu? Ketika saya misalnya berada di depan, tiba-tiba itu rasa itu muncul, bisa tidak saya akan menyampaikan dengan sempurna, mampu tidak saya akan menyampaikan sesuai dengan konsep yang ada di pikiran saya. Kemudian bisa tidak ini mereka yang menjadi audiens saya mendengarkan saya dengan baik,
memberikan perhatiannya dengan apa yang saya ungkapkan, itu yang selalu muncul ketika saya berada di depan, Pak. Baik sekali, Bu. Jadi Ibu ingin nanti setelah dapat solusi dari kegugupan, nanti Ibu bisa sempurna ya dalam melakukan public speaking itu. Oke, saya paham Ibu. Jadi bagaimana Ibu Sherwi ini menghadapi ketika situasi yang Ibu jelaskan tadi itu muncul saat Ibu akan public speaking. Bagaimana Ibu menghadapi situasi itu? Saya menghadapinya dengan ketika misalnya saya berada di situasi yang seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya cuma menghadapinya dengan apa adanya saja. Apa yang saya ingat itu yang saya sampaikan. Kemudian dalam sesi ini itu yang menjadi harapan saya. Saya berharap sekali jadi saya bisa dibantu sama Bapak coaching saya, supaya saya bisa istilahnya membenahi diri. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan, mungkin saya akan lebih memahami bagaimana langkah-langkah yang akan saya terapkan untuk kedepannya. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, tentunya saat ini dari proses coaching ini kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan Ibu dalam mengasah kompetensi sebagai public speaking ya, agar menjadi lebih sempurna ya. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain mengasah agar tidak gugup tadi dan sebagainya, lupa? Apakah ada hal lain? Saya ingin terampil, Pak, tidak pandai. Kan saya ini selain saya sering gugup, sering lupa kata-kata, saya juga tidak bisa serta merta menyusun kata yang baik, menyusun kalimat yang baik, Pak, itu. Kemudian saya juga ingin percaya diri itu yang sangat saya inginkan. Itu. Ya, oke, Bu. Jadi itu yang ingin diasah yang lainnya ya, Ibu lebih terampil dan nanti bisa percaya diri dalam proses public speaking yang akan Ibu lakukan nanti ya. Iya. Ya, oke, Bu, baik sekali. Jadi apa rencana Ibu Sherwi ini dalam mencapai tujuan public speaking yang diinginkan tadi? Rencana-rencana yang saya sudah siapkan, Pak, untuk memperbaiki kelemahan saya itu, saya akan mempersiapkan materi yang dengan baik. Misalnya saya ditugaskan sama misalnya di instansi saya untuk menyampaikan sesuatu, saya akan menyiapkan materi dengan baik. Kemudian saya akan berlatih mungkin di depan cermin. Kemudian saya juga akan meminta feedback dari teman, apakah kira-kira saya sudah mampu atau tidak nantinya, gitu, Pak. Iya, bagus sekali, Bu. Jadi rencana-rencana yang Ibu telah siapkan itu sangat baik sekali. Berlatih di depan cermin itu jadi saya rasa perlu juga ya, Bu. Iya. Jadi kita bisa melihat bagaimana penampilan kita saat public speaking nanti ya. Ya, bagus sekali, Bu. Adakah nanti prioritas yang Ibu Sherwi ini miliki dalam rencana aksi nanti untuk memperbaiki kompetensi public speaking ini? Untuk ini, Pak, mungkin saya lebih ke berlatih di depan cermin itu. Berlatih di depan cermin karena saya rasa itu menjadi hal utama, menjadi fondasi yang kuat. Apalagi kalau misalnya saya sudah siapkan itu materi-materi, kemudian saya akan berlatih sedemikian rupa, semaksimal mungkin, dan mungkin itu akan mengurangi rasa gugup saya ketika saya sudah berlatih, menyiapkan materi dengan baik, kemudian meminta dari rekan sejawat. Saya rasa akan mengurangi rasa gugup saya, kemudian akan mengurangi juga itu yang kadang saya lupa karena gugup, gitu. Iya, jadi baik sekali ya. Untuk strategi nanti yang akan Ibu sering gunakan dalam pencapaian public speaking itu
bisa diceritakan kepada saya strategi apa yang disiapkan nanti? Mungkin saya nanti akan Pak menyiapkan slide-slide atau apa yang saya akan buat catatan-catatan penting itu untuk misalnya materi yang akan saya sampaikan. Kemudian saya juga akan belajar bagaimana berintonasi gitu. Bagus sekali. Jadi itu semua yang ini ya, yang strategi yang akan Ibu siapkan. Baik sekali Ibu. Jadi setelah langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi itu menurut saya sudah sangat baik sekali. Jadi dalam rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu Syahrul ini nanti dalam mengatasi tantangan public speaking dengan lebih efektif tentunya. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini nantinya? Harapan saya untuk saat ini saya yakin akan berhasil Pak, itu saja. Oke Bu, baik. Sekarang mari kita masuk ke tahap untuk tanggung jawab ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan tadi? Komitmen saya akan menyiapkan materi dengan baik di sini. Pastinya saya akan mencari sumber-sumber referensi dari materi, misalnya apa yang akan saya sampaikan. Kemudian yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ini juga menjadi komitmen saya akan belajar di depan cermin, kemudian mencari feedback dari teman. Baik sekali Bu. Jadi siapa dan apa misalnya yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini nantinya? Di sini saya yakin yang akan sangat-sangat membantu saya di sini Pak, orang-orang dekat saya yang di sekolah misalnya, di instansi saya, teman sejawat saya, dan di sini juga saya butuhkan mentor. Mungkin nanti Bapak bisa mementori saya. Ya, saya sangat berharap sekali nih Bapak juga nanti bisa mementori saya Pak dalam hal ini. Ya, iya Ibu Syahrul ini ya, jadi karena waktu kita tidak banyak ya dalam proses coaching kali ini, rencana Ibu tadi yang sudah Ibu sebutkan sangat baik, strateginya juga sudah sangat baik, rencana aksinya juga saya harap nanti akan dapat mencapai tujuan Ibu dalam memperbaiki kompetensi public speaking Ibu ya. Ya tentunya ya, jadi tentunya Ibu bagaimana nanti dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Karena saya yakin sekali Pak, jadi tindak lanjut yang mungkin akan terjadi, akan saya lakukan itu, saya akan berlatih, benar-benar berlatih. Dengan sebelum berlatih itu kan saya harus menyiapkan referensi, menyiapkan materi sesuai dengan strategi-strategi yang sudah saya tentukan tadi. Kemudian saya akan mencari feedback dari teman sejawat saya. Kemudian karena tujuan saya ini kan tidak menjadi fokus sementara, tapi berkelanjutan. Sesuai juga dengan saya Pak, dengan tugas saya. Menurut saya menjadi seorang guru, seorang pendidik itu harus memiliki public speaking yang baik. Ya, jadi bagus sekali Bu. Jadi saya rasa kegiatan coaching kita sampai di sini ya Bu, sudah baik sekali segala sesuatunya tadi yang telah direncanakan. Saya berharap nanti dari rencana aksi yang Ibu telah lakukan, Ibu dapat mencapai hasil yang maksimal ya Bu. Harapan saya juga demikian Pak. Oke Ibu, selamat menjalankan aksinya nanti. Ya Pak, terima kasih atas bantuan Bapak dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, demikianlah proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Adri sebagai coach dan Ibu Syahrul sebagai coach yang telah kita saksikan secara bersama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adri dan Ibu Syahrul yang telah melaksanakan dengan baik proses coaching ini. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kembali kepada Pak Adri sehubungan dengan apa yang
Pak Adri telah lakukan dalam proses coaching tadi. Yang pertama, bagaimana Pak Adri menilai perform yang Bapak sudah tampilkan dalam kompetensi tadi, Pak? Ya, jadi saya menilai perform saya tadi, saya merasa telah mampu mendengarkan coach secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik kepada coach. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian untuk selanjutnya, apa yang membuat Pak Adri menilai demikian hal tersebut? Ya, karena dari hasil coaching tadi, Ibu Shero ini telah mampu menyiapkan strategi dan rencana-rencana serta waktu dalam aksinya nanti untuk memperbaiki masalah public speakingnya, Pak. Oke, baik Pak Adri. Kemudian bolehkah saya Pak menyampaikan hasil yang sudah saya amati tadi kepada Bapak? Dengan senang hati saya akan mendengarkannya, Pak. Terima kasih Pak Adri. Ya, berdasarkan tadi yang saya amati, saya berperan sebagai supervisor. Ya, pada saat Pak Adri melaksanakan proses coaching kepada Ibu Sharoni, ya Pak Adri sudah melakukan dengan baik. Ya, artinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dari standar yang kita rujuk. Ya, kemudian tetapi dalam hal ini, ya, saya juga melihat masih ada beberapa hal yang Pak Adri masih bisa kembangkan. Ya, misalnya di dalam proses memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ketika Pak Adri sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu Sharoni, ya jangan Pak Adri hanya terfokus kepada pertanyaan yang Pak Adri sudah susun di dalam sebuah teks. Ya, usahakan sekali-kali Pak Adri membagi pandangan kepada Ibu Sharoni sebagai orang yang Pak Adri coach seperti itu. Nah, kemudian dari diskusi ini Pak, apa sudah terbayang yang Pak Adri akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Adri di area tersebut, Pak? Ya, oke Pak. Jadi setelah mendengarkan masukan dari Bapak tadi, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih aktif serta dalam mendengarkan apa rencana-rencana dari coaching. Oke, terima kasih Pak Adri. Baik sekali apa yang Pak Adri sudah sampaikan. Kemudian Pak, itu mengenai tindak lanjut, kapan Pak Adri bisa melakukan hal tersebut? Ya, tentunya saya akan segera melakukannya ketika dalam proses coaching ke depannya nanti, Pak. Di mana itu Pak? Mungkin di sekolah bersama rekan-rekan sejawat yang ingin saya coaching. Oke, baik sekali Pak Adri. Kemudian siapa yang bisa membantu Pak Adri dalam hal ini? Yang akan membantu saya rasa ada rekan-rekan guru lain. Nanti saya ajak untuk mengamati dan memberikan refleksi dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti. Iya, terima kasih Pak Adri. Dari apa yang Pak Adri sudah sampaikan, dari hasil pengamatan saya, proses coaching yang Pak Adri sudah lakukan pada saat ini sudah berlangsung dengan baik, di mana dalam hal ini Pak Adri sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sudah memasukkan 3 kompetensi Pak yang perlu kita perhatikan di dalam proses coaching. Yang pertama, kompetensi presence, di mana kita hadir ya secara penuh di dalam proses coaching tersebut. Yang kedua, Pak Adri juga sudah mendengarkan secara aktif dan ya Pak Adri juga dalam hal ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sharoni. Jadi demikian Pak Adri, terima kasih atas waktunya. Pada saat ini kita boleh melaksanakan proses coaching. Semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari pada saat ini boleh kita tingkatkan Pak di lain kesempatan ketika kita melaksanakan proses coaching. Terima kasih Pak Adri, terima kasih Ibu Sharoni. Sama-sama Pak, terima kasih. Demikian proses coaching yang pada saat ini kami dari kelas 9 calon guru penggerak Kabupaten Morowali Utara melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.